Sebenarnya music video dari Munafik Ya. itu adalah prequel dari Peri Cintaku. Jadi cerita sebelumnya ya? Cerita sebelumnya, jadi kan waktu di Peri Cintaku itu kan cuman dijelasin tuh kayak pasangan yang happy-happy yang lagi beres-beres rumahnya nih, Seru, rumah isi baru, rumah baru, iya. terus tiba-tiba kok di ending nggak sama si Betul. cowok itu, malah sama cowok lain. Dan itu tuh konfliknya tuh sebenarnya mereka tuh udah pacaran udah lama, kayak pacaran juga enggak, kayak hubungannya kentang itu ya. Oh iya. Ya, Bilangnya apa ya kok sekarang ya? Kalau nggak pacaran tapi deket tuh apa ya bilangnya? Situationship. Oh, situationship. Wow, jaksel sekali situationship ya. Oke, jadi semua lagunya memang berceritakah, nyambung, atau memang kebetulan ini, atau memang sudah dikonsepin sama Ziva untuk album ini? Untuk album ini sebenarnya secara gak langsung tuh ternyata ada alur yang enak juga gitu untuk dijadiin sebuah cerita. Jadi ada yang dipilih-pilih juga sebenarnya, ada konsepnya juga. Yes, ini kan kita ngomongin album terbaru Ziva ya, yang berjudul Magnolia. Betul. Dari 8 lagu, 5 lagu sebelumnya sudah dirilis singlenya, dan ada 3 lagu baru. Iya. Munafik, Bahagia, sama satu lagi adalah Pilihan yang terbaik. Pilihan yang terbaik, yang udah ada musik videonya Munafik, yang duanya lirik video. Betul. Nah, boleh diceritain nggak tentang 3 lagu terbarunya ini? Kalau Munafik tadi mungkin udah kita lihat sama-sama gitu ya, yang duanya lagi nih. Oke, tadi itu kan kalau Munafik itu menceritakan tentang hubungan yang sebenarnya ada atau enggak nih, tapi Betul. tetap aja kayak rasanya tuh hubungannya itu ada, tapi nggak ada status yang jelas aja gitu. Terus Situationship ya namanya ya. Oke, Situationship ya. kita bikin istilah baru ya guys. yes. Terus ada lagu yang judulnya supaya garisnya tuh kelihatan tuh, aku bakal sebutin dari Munafik, terus Pilihan yang terbaik dulu. Oke. Kenapa Pilihan yang terbaik? Judul Pilihan yang terbaik ini tuh justru adalah perpisahan. Perpisahan ini adalah pilihan yang terbaik gitu. Oke. Oh jadi nyambung nih. Gitu. Peri Cintaku, terus si Munafik, Ya. Pilihan yang terbaik, akhirnya Bahagia. Nah, jadi dari Peri Cintaku itu kan kita udah tahu di situ konfliknya adalah hubungan yang beda agama Betul. nih. Terus setelah Peri Cintaku adalah lagu Munafik. Munafik ini tuh yang mempertanyakan, kita kan udah beda agama, tapi kita bisa nggak sih ngelanjutin ini gitu? Itu sebuah pertanyaan di Munafik itu. Sebenarnya dari sisi emosionalnya, si penyanyi ini pengen menyampaikan kalau Munafik itu tuh sebenarnya kita tuh ada rasa ingin gitu, tapi Pengen kita sama dia. pengen sama dia, tapi Iya. gue tuh juga tetap bilang kayak tetap ngejalanin aja gitu, tapi sebenarnya pengen Tapi ada kita nggak bisa jelasnya, nih, tapi tapi kita nggak nggak bisa. Sampai akhirnya ada pilihan yang terbaik, yaitu untuk selesai. Oke. Gitu. Nah itu. Terus di bahagia ini sebenarnya judulnya aja bahagia, padahal sebenarnya ada tanda tanyanya karena nggak bener-bener bahagia sebenarnya. Oh. Bahagianya ini tuh dipertanyakan karena Pura-pura bahagia. yes, harus kamu bahagia melihatku bahagia sementara tak merasa bahagia. Ih luar biasa Lirik. nyanyiin lo ya. Itu ada di albumnya pokoknya ya. Ya. Nah, untuk akhirnya kamu merilis album ini butuh waktu berapa lama akhirnya untuk oke nih kita punya 3 lagu baru deh. Proses produksinya seperti apa dan apa aja sih kelibatannya sih, Ziv? Itu kalau misalnya dihitung dari bulannya tuh berapa lama ya? Kita juga nih pokoknya kayak ada yang prosesnya lama, ada yang prosesnya kayak kita langsung gercep, jadi kayak beda-beda setiap lagunya. Oke, punya treatment masing-masing ya setiap lagunya. Nah kalau lagu Munafik sendiri, kamu ikutan juga, ikut involve juga di semuanya? Iya. Seru dong. Seru banget sih, ini kayak pengalaman pertamaku Iya. juga gitu untuk bisa turut serta dalam pembuatan lagu, jadi songwriter gitu. Untuk lirik kamu juga ikutan ya? Ada beberapa di lagu Munafik ini, Oke. tapi yang maksudnya yang lumayan cukup banyak juga tuh sebenarnya ada 2 lagu yang aku bikin, yang Munafik dan Bahagia. Itu aku Ziva yang terlibat. bikin. Oke. Selain Ziva siapa aja sih yang ada di belakang yang membantu single-single ini juga akhirnya album ini rilis? Oke. Jadi di situ aku bikin sama kakak-kakak Soin, jadi namanya Soin, dan itu isinya ada Kak Iqbal, ada Kak Denis Lydia, terus ada
Kak Faisal sama ada Kak Canggar. Ada Kak Canggar. Ada Ziva juga ya? Ya, plus aku. Oke. Tapi aku bukan Soin, jadi Oke. aku sama kakak-kakak itu. Kakak itu ikut ngebantu buat bikin lagunya juga. Yes, Oke. betul. Dibantu sama mereka semua. Betul. Apa kesulitannya apa sih? Ini kan kalau bisa dibilang kan kalau bikin lagu gitu ya, kalau lirik dan lagu sendiri yang kamu tulis kan lebih gampang untuk mendalaminya gitu. Ini kan rembukan ya, jadi banyak kepala gitu ya. Gimana caranya biar bisa menanamkan soul atau jiwa di dalam lagu ini? Apalagi Munafik kan kena banget tuh tadi ya. Ini prequel dari lagu Pericintaku juga kan. Jujur malah kalau misalnya aku bikin lagu, ini kan pengalaman pertama juga ya. Yes. Jadi aku mungkin belum bisa terlalu menilai lebih jauh. Yeah. Cuman dari yang aku rasakan, justru bikin lagu sama kakak-kakak yang kita nggak cuma satu, nggak cuma sendiri gitu, itu lumayan membantu juga sih Kak. Soalnya rasanya tuh kita semua tuh punya kelebihan masing-masing di bidangnya. Jadi kelebihanku misalnya aku bikin lirik terus ada satu kakak-kakak yang bikin aransemen, yang bikin nadanya, itu ketika disatukan ternyata jadi enak juga gitu. Dan senangnya juga kalau kerja sama kakak-kakak Soin itu, mereka juga sangat terbuka. Jadinya kalau misalnya ada yang terima input ya. Iya, terima input. Okay. Iya, aku mau request apa tuh kayak oke dibikinin kayak gitu. Kita coba dulu yuk gitu ya. ya. Iya, betul. Seru nggak ya? Seru banget. Berapa kali akhirnya ini kan namanya bikin sebuah karya kan ya, nggak harus cepat-cepat juga kan gitu. Butuh berapa lama sih akhirnya buat revisi oke akhirnya oke, ini adalah materi paling the best. Kalau itu tuh sebenarnya ini sebenarnya ini juga ya, sebuah cerita juga nih. Oke, boleh dong. Di satu hari itu kan biasanya kalau bikin lagu itu sewa studio lah ya. Terus habis itu kita awalnya cuma workshop untuk lagu si Munafik ini, dan Munafik ini tuh belum ada bridge-nya waktu itu. Terus di hari itu aku bantu untuk bikin bridge-nya. Terus cepet banget ya, aku udah selesai. Terus akhirnya yaudah kita bikin lagi yuk, satu lagu lagi. Terus langsung jadi cuma 10 menit. Jadi kayak di situ kayak seru juga ternyata bikin lagu ya. Produktif juga ya pada saat itu ya. Iya, karena kan udah sewa studio nih. Kayak kan lumayan lama, cukup lama juga waktunya. Terus kita daripada waktunya sia-sia terbuang, jadinya kita bikin lagu dan ternyata jadi gitu. Dan kalau misalnya revisinya itu sebenarnya di hari itu tuh udah jadi. Jadi yang direvisi justru lebih ke aransemennya aja. Lebih ke aransemen revisi. Jadi total dari single pertama kamu keluar sampai akhirnya jadi album ini berapa lama? 2 tahun kan? Gak sampai ya? Gak sampai kayak 1 bulan ya lagu. Dari single yang pertama banget itu? Single yang pertama single itu pertama banget? Iya, dari 2000, iya benar. Dari 2020-an ya? Iya, betul. Sampai akhirnya 2 tahun lama ya untuk menunggu akhirnya. Ini akhirnya aku punya baby. Oke, aku tanya ke Om Ferry, gimana nih Om Ferry? Akhirnya Ziva rilis juga nih anaknya, babynya gitu ya, setelah bertahun-tahun gitu ya, dengan ya suka duka sih ya, termasuk kan masa pandemi gitu kan ya, banyak. Berarti ini ada lagu-lagu baru yang dibuat pas pandemi? Iya, ada. Gimana tuh itunya? Apakah tatap muka langsung atau sempat pakai Zoom dulu meetingnya segala macam? Iya, kita biasanya lewat situ ya. Kalau misalnya emang nggak bisa ketemu tuh. Kalau bisa ketemu, tapi kalau memang bisa didiskusikan lewat Zoom, kalau bisa nggak ketemu ya kita diskusi lewat Zoom atau teleponan. Lebih agak ribet sebenarnya, tapi untungnya alhamdulillah jadi kelar. Nah kalau dari Om Ferry gimana nih Om? Ini kalau melihat tadi YouTube-nya trending nomor kalau YouTube-nya yang Munafik ya? Secara yang generik atau umum, yang generik musik aja itu ada di nomor 10 dan 11. Nomor 10, wow, trending YouTube nomor 10 ya. Kalau yang di musiknya itu nomor 8 dan nomor 10. Nomor 8. Sekarang yang pilihan yang terbaiknya adalah nomor 9. Nomor 9 naik nomor 9 ya. Wow, jadi yang udah ada musik videonya yang Munafik, pilihan terbaik sama Bahagia itu lirik video ya? Video. Oke, untuk nextnya akan ada apa lagi nih Om Ferry nih dari Ziva nih? Ada kejutan-kejutan apa lagi nih? Belum sih, kita baru ngebahas untuk nextnya mungkin album berikutnya. Wow, udah langsung di towel album berikutnya nih Ziva nih. Jadi tapi kalau untuk musik digital chartnya juga gimana? Ya untuk di Spotify 2 lagu tersebut juga udah masuk di top 50. Jadi terima kasih untuk rekan-rekan media yang sudah mensupport Ziva, juga Zipelas ya, fans dari Ziva yang juga udah mensupport Ziva, serta
apabila lagu ini juga diterima oleh masyarakat umum. Oke, jadi dengan dirilisnya album ini dan juga lagu terbarunya dan udah masuk di beberapa chart termasuk di YouTube top 10 gitu ya, bisa dibilang ya, berarti diterima masyarakat dong ya. Luar biasa Ziva. Lagunya dahsyat-dahsyat menyayat hati ya. Oh. Emang itu kejagoan kamu ya, menanamkan soul dalam sebuah lagu ya. Aduh, amin ya. Amin. Nah, kalau tadi kita ngomongin soal musik videonya kan tadi udah disounding juga sama Ziva bahwa ini adalah prequel dari Peri Cintaku bareng sama Chico Kurniawan. Aku juga menonton si Peri Cintaku dan aku menonton ini, itu dua-duanya kena. Padahal cuma ada dua modelnya, Ziva sama Chico. Ini hidup banget karakternya dua-duanya. Gimana tuh pertama kali ketemu sama Chico, yang bisa dibilang aku juga ngefans banget ketika nonton filmnya dia gitu ya. Ini orang jago banget aktingnya emang ya. Dia bisa menghidupkan suasana cuma berdua. Nah itu gimana tuh prosesnya? Ada reading dulu kah? Ini kan kayak film tidak bersuara kan ya jatuhnya kan, itu film pendek ya bisa dibilang ya. Gimana tuh kerja sama-sama Chico Kurniawan, harusnya datang ke sini dia. Waduh, nggak bisa, udah nggak usah diragukan lagi sih kalau sama Kak Chico ya. Dari awal kenapa aku pengen modelnya Kak Chico juga tuh karena aku nonton Kamu yang pilih? filmnya. Iya, aku yang pilih juga maksudnya. Awalnya aku pengen itu kan, Iya. mau ngasih tahu, tapi ternyata dari tim Universal juga ternyata kayak Gayung bersambut nih sama nih ya, Iya, sefrekuensi nih. Iya, jadi kayak dapet gitu. Iya. Terus sampai akhirnya ketemu, karena aku belum pernah ketemu sama sekali. Pas ketemu, emang udah udah ranahnya dia juga sih di dalam actingan ini. Jadi kayak keren banget sih. Maksudnya nggak butuh waktu yang lama untuk bisa dapat chemistry sama dia, karena dia emang bisa menempatkan emosi, terus juga kayak dia tahu letak kamera, dia harus Dia tahu blocking gimana ya. blockingnya gimana bener. Jadi kayak aku justru banyak belajar banget dari Kak Chico gitu saat itu. Cuman bermain mimik aja kan langsung. Iya bener, Dapat. keren banget ya. Berarti apakah ini syutingnya berkelanjutan dari Peri Cintaku langsung ke Munafik atau jeda? Karena kalau bisa dibilang ini kayak nyambung ya, semua benang merahnya gitu ada ya gitu. Kebetulan ada konsep itu tuh kadang-kadang kan kita kalau punya ide tuh nggak melulu dari awal tuh kita udah mikirin gitu. Tapi kadang-kadang ada ide-ide yang tiba-tiba muncul aja gitu. Dan saat itu dari Peri Cintaku ke Munafik ini kita juga dengerin dulu liriknya. Ternyata ini kayaknya bisa sih disambung-sambung ini. Emang kayaknya bagus juga kalau dijadiin sebuah cerita atau prequel. Jadilah Munafik yang sama Kak Chico. Dan the best ya hasilnya, keren sekali. Amin. Luar biasa. Ada nggak cerita seru pas lagi syuting itu? Berapa lama syutingnya total yang Munafik itu? Kalau Itu masih Munafik itu di Bandung ya? Di Bandung. Di Dago. Di Dago Pakar ya. Oke. Itu 1 hari aja sih. 1 hari dari hari pagi aja. sampai. Iya, bahkan sama Kak Chico-nya tuh cuma sampai siang. Keren banget, aku kayak kaget kok bisa cepet banget setiap syuting sama dia gitu. Padahal biasanya syuting itu paling cepetnya tuh ya dari Iya. pagi ya sampai hampir tengah malam Betul, lah betul. gitu. Ini aku Hemat siap-siap. budget, hemat tenaga ya jadi. Iya. keren. Dan sekarang sudah ditonton sampai jutaan views ya di YouTube channel. Gitu. Puji Tuhan. Jadi kamu ikutan juga ya di di musik video ini. Ikutan konsepin juga, Siapa aja sih yang di belakang layarnya yang bantuin ini? Pastinya ada tim dari Universal juga sama production house yang bantuin konsep-konsep semuanya gitu sih. Oke. Buat teman-teman media nanti mau tanya-tanya ada ya. Kita kan ada waktunya, tapi sekarang aku masih mau bertanya-tanya sama Ziva. Juga pengen tahu nih, sebenarnya dari ketiga single ini gitu ya, yang akhirnya ada di album terbaru kamu yang berjudul Magnolia, Ya. ada Munafik, terus juga ada Bahagia, sama satu lagi tadi adalah Pilihan Terbaik. Sebenarnya pesan atau message apa sih yang pengen disampaikan dalam setiap lagunya gitu? Jadi yang mendengar tuh, oh ternyata ini ya pesan yang disampaikan Ziva dalam lagu-lagunya. Sebenarnya kalau dari pesannya itu justru sebenarnya dari setiap lagu yang aku nyanyiin, bukan hanya dari 3 lagu yang keluar ini, Ya. tapi dari satu album aku Ya. itu, aku tuh selalu pengen bisa mewakili perasaan setiap orang-orang gitu. Walaupun maksudnya aku pribadi misalnya nggak pernah merasakan ada di posisi itu, tapi aku tuh senang banget untuk bisa belajar merasakan meskipun aku nggak harus terlibat dan menjadi subjek dalam lagu kamu ya. betul itu benar-benar kayak gitu. Jadi
apa ya? Itu sih lebih pengen merasakan gitu ya, mewakili perasaan teman-teman yang mendengarkan gitu ya. Lagi munafik gitu atau peri cintaku itu kan dahsyat banget ya gitu, dan juga bahagia. Jadi silakan langsung aja didengarkan albumnya ya, Magnolia, yang berjudul Magnolia sesuai dengan namanya, Ziva Magnolia ya. Perlu mikir berapa lama sampai akhirnya keluar kata-kata Magnolia untuk album kamu? Sudah langsung ya, Langsung langsung banget gitu Magnolia. Entah kenapa kayak aku sampai Universal tuh kayak aku juga punya pikiran kayak kita kan sebelum ngasih tahu pengen apa namanya tuh udah ada di pikiran aku dulu, tapi ternyata dari Om Peju duluan ya. Dari tim sih. Dari tim, oke. Jadi emang album awal itu lebih ke self title. Betul, biasanya itu kan self title. Tapi mungkin karena Magnolia lebih apa ya, secara arti juga lebih umum lah, lebih simpel. Betul, dan juga secara apa ya, secara penyebutan lebih catchy ya, Magnolia gitu ya. Jadi yes, akhirnya dipilih. Coba kita boleh pinjam albumnya, ini dia sudah bisa dinikmati. Ini juga rilis dalam bentuk fisik ya. Tuh dia tuh, selain digital ada bentuk fisiknya, nanti ada informasi penting. Ini juga nanti buat teman-teman media, aku akan bagi-bagi ini ya. Gimana caranya, tungguin aja. Oke, sebelum kita lanjut ke teman-teman media mau bertanya-tanya, mungkin Ziva boleh nyanyiin 1-2 jam aja? Oh, 1-2 jam ya, lama ya. 1-2 bait aja lagu Munafik, sedikit aja, boleh ya? Ya. Oke, itu dia, jadi albumnya sudah bisa dinikmati tentunya ya buat teman-teman media, juga Zivelas. Versi fullnya bisa kamu dengarkan di Spotify, Apple Music, YouTube Music, Reso, Langit Musik, dan juga Joox. Dan juga kalian bisa mendapatkan nih box setnya. Ini contohnya, contoh fisiknya ya, karena dijual juga fisiknya. Jadi ini akan ada box setnya akan launch eksklusif di Tokopedia tanggal 12 Agustus saat live Tokopedia Play jam 7 malam. Jadi tanggal 12 sudah bisa dipesan, itu pre-order ya, nanti akan dikirim sesuai dengan tanggal pengirimannya. Dan box setnya ini akan berisi 1 holographic box, ada juga 1 friendship handmade, ada 1 holographic photocard, ada 2 stiker set, salah satunya yang gambar Ziva sendiri, ada 1 booklet lirik, dan juga 1 CD album. Dan tentunya CD album berisi lagu-lagunya Ziva. Ini ada Peri Cintaku, Munafik, Sampai Kapan, Terlukis Indah, Pilihan Yang Terbaik, Bahagia, Mata Mataharimu, Tak Sanggup Melupa, dengan hashtagnya Terlanjur Mencinta. Jadi yang mau dapetin nanti ya tanggal 12 Agustus bisa pre-order di live Tokopedia Play jam 7 malam. Ini nih contohnya nih, contoh fisiknya. Nah, tuh dia tuh. Oke, buat teman-teman media yang mau bertanya-tanya silakan, aku buka open questionnya, silakan teman-teman media. Wis, sudah ada yang mau bertanya, mana dulu, cewek dulu ya. Oke, silakan Mbaknya, dengan Mbak siapa, dari media mana? Mau bertanya kepada siapa? Oke, baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Amelia Narasoma dari Intoday Media. Saya ingin bertanya langsung ke Ziva ya. Selama ini cuma melihat bagaimana interaksi Ziva itu di sosial media yang suka menguak-uakan lagu, gitu ya. Iya. Iya, beda dong. Oh beda ya, aku Iya, beda. Maaf ya Mbak. Iya, gitu, iya. Jadi Ziva, aku tuh selalu tertarik sama kamu ya. Karena aku melihat kamu itu selalu menjiwai ketika kamu menyanyi gitu loh. Betul. Jadi aku selalu penasaran nih. Biasanya penyanyi itu kan ada 2 tujuan. Ada yang pengennya komersil doang, ada yang pengen nyentuh secara langsung fansnya secara umum gitu. Kalau kamu sendiri termasuk di golongan yang mana sih gitu? Aku pengen tahu, penasaran banget. Oke, aku sendiri tuh nggak menutup kemungkinan untuk melakukan dua-duanya. Jadinya aku bisa bilang aku tuh adalah makhluk yang ada di tengah-tengahnya ya. Tim netral gitu, karena satu sisi aku seneng banget bisa menyentuh orang lewat apa yang aku nyanyiin, tapi satu sisi juga supaya mereka bisa mendengar itu, supaya sampai itu pastinya harus ada satu hal yang bisa bikin mereka tuh tertarik gitu dengan cara yang komersial gitu sih. Jadi dua-duanya tuh terpakai banget dan emang termasuk hal penting juga gitu dua-duanya. Oke, smart answer. Oke. Sekedar menambahkan, Ziva juga bukan hanya mempunyai skill teknik yang bagus ya. Jadi dia juga menjiwai dalam menyanyikan lagunya. Jadi waktu dia menjiwai lagunya, dia rekaman, akhirnya pesan dari lagu tersebut tersampaikan.
Betul, betul. Dengan hati yang tulus gitu ya, Mas ya, luar biasa. Aku tuh ngikutin kamu dari ajang pencarian bakat itu loh. Dari pertama kali audisi sampai ngikutin setiap minggunya gitu ya, sampai ketemu. Oh, ini angkatannya mereka sih dahsyat-dahsyat emang ya, luar biasa. Nah, kalau untuk menjiwai atau kamu misalkan mau nyanyi gitu ya, lagu orang gitu ya pada saat itu kan ya, itu butuh waktu berapa lama untuk mempelajari satu buah lagu sampai akhirnya dapat gitu loh? Tergantung setiap lagunya sih. Kalau aku tuh kayaknya awalnya tuh aku harus suka dulu sama lagu ini. Oke, misalkan nggak suka nih. Misalnya nggak suka. Nggak suka. Oke, aku coba pelajarin Lirik demi liriknya. liriknya, terus aku pahamin, terus aku mencoba kayak posisiin diri aku dengan berhayal. Oke. Aku tuh misalnya lagunya tuh tentang lagu munafik gitu ya. Yap. Kayak aku nggak pernah, maksudnya secara pribadi aku memang Nggak nggak pernah pernah mengalami kejadian itu ya? Tapi gimana sih rasanya kalau misalnya kita tuh digantungin kayak orang kayak jadi kita tuh nggak percaya diri gitu loh. Ini orang tuh sebenarnya mau ngasih sama kita punya kekurangan apa ya? Jadi kayak aku jadi mikir kalau misalnya aku ada di situ tuh kayak gitu. Jadinya aku kayak secara natural akan keluar sendiri kalau kita. Oke. Aku soalnya senang banget berhayal. Oh, suka Jadi berimajinasi ya, suka makanya ya. berimajinasi, ya. Iya. Habis itu misalkan sudah itu, apakah dites dulu ke teman-teman pada saat itu atau gimana? Gimana nih, udah oke belum nih, udah dapet belum soulnya? Enggak juga sih, Enggak tapi juga. kebetulan punya support system keluarga yang Oke. suka memperhatikan juga. Jadi aku punya kakak, punya mama, punya kakak yang kalau misalnya aku nyanyi sendiri tuh tiba-tiba misalnya ada di komentarin ini kayak kurang ini deh, kurang ini. Jadi kayak tahu gitu loh aku harus apa. Oke, Gitu. nice, disupport ya sama keluarga ya. Banget. Oke, terima kasih banyak. Tadi masnya mana? Itu dia. Dengan Mas siapa dan dari mana? Silakan. Halo, selamat sore. Saya Ais dari FIFA.id. Mas Arif, Mas Ais. Ais. Ya. Oke. Dari ke Universal dulu mungkinnya ingin bertanya. Kalau saya ingat tahun lalu, kalau tidak salah, Lyodra juga merilis album dari Universal Musik juga. Dan dengan judul album Lyodra juga sama, sekarang Mbak Mulia juga, Jiva juga sama. Kemudian Lyodra juga merilis dalam box set premium. Yang ingin saya tanyakan, apakah ini menjadi treatment terbaru dari Universal Musik untuk merilis album sekaligus dengan box set premiumnya? Mengingat kalau tidak salah Lyodra juga tahun lalu seperti itu. Terus untuk Jiva tahun ini apakah sangat terbatas untuk penjualannya di Tokopedia nanti, hanya fans tertentu saja yang bisa mendapatkan? Dan untuk kisaran harganya berapa Pak untuk box set premium dari Jiva ini? Terima kasih Pak. Untuk Jiva selanjutnya simpel saja, Jiva, album ini maknanya apa sih buat kamu? Terima kasih. Oke, Mas Ais, terima kasih banyak Mas Ais dari FIFA ya. Silakan Om Ferry. Wah. Iya, sebenarnya kalau kita lebih ingin di era digital gini, kita tetap ingin ada sesuatu yang tangible ya, Ya. yang gitu. Karena kalau dengan ada CD, terus ada dalam juga ada beberapa kayak item-item yang betul kita juga bisa membantu fans untuk lebih dekat lagi kepada Siva. Sebenarnya ini menjadi salah satu strategi kita gitu ya. Kalau lewat Tokopedia, sebenarnya nggak juga, kita ada beberapa rekanan perusahaan e-commerce lainnya emang bisa diorder situ gitu. Untuk harga saya lupa tuh berapa harganya. 350.000. Iya, per box. Dan ini open untuk semuanya ya? Terbatas ya? Nggak terbatas, bebas. Siapa yang mau order di e-commerce itu bisa membeli. Siapapun, termasuk Mas Ais yang mau beli ya Mas ya? Kita mau ada pre-order dulu ya. Ya. Pre-order tanggal 12 Agustus ya, jadi nanti akan dikirimkan setelahnya. Aman Mas Ais? Tinggal Ziva, maknanya album ini buat Ziva? Makna dari album Magnalia ini untuk aku pribadi sebenarnya ini adalah identitas aku. Aku merepresentasikan album aku ini sebagai emosi-emosi manusia aja sih. Bagaimana cara kita sebagai seseorang gitu bisa merasakan di lagu-lagu aku itu ada lagu-lagu yang sedih, lagu-lagu yang happy juga ada, dan itu semua tuh menceritakan tentang kita semua tuh pasti merasakan gitu. At least ada satu atau dua lagu yang bisa dirasain dalam satu album aku itu. Jadi aku merasa albumku itu adalah identitas aku.
Oke, jadi makna albumnya adalah identitasnya Ziva yang mewakili teman-teman seumuran Ziva juga tentunya ya. Betul. Dengan masalah-masalah percintaan yang kekinian banget mas, yang jaksel banget gitu loh. Oh. Situationship. Oke, situationship ya. Oke. Aman Mas Ais, ada tambahan lagi? Siap. Thank you. Oh silakan. Dengan Bapak siapa dan dari mana Pak? Oh ya, tadi teman-teman media yang bertanya akan mendapatkan hadiah ya dari Ziva ya. Ada album tentunya dan juga ada goodie bag dari Ziva. Bapaknya cute banget, mic-nya pink. Gemes banget itu mic-nya. Nggak kedengar. Belum ada suaranya? Oke, mungkin bisa dibantu dengan mic yang lain. Masih makan nama saya Komar Pak Komar? media transparansi. Oke. Untuk ada sih Pak ya, sebelum jadi Dari Ziva. ini dalam membuat lagu ini ada nggak renungan sebelum buat lagu munafik misalnya sebagainya? Pas aja renungan sebelum Renungan ya? renungan ya. Oke. Dan yang kedua ini jangan cuma lagu, bisa nggak dibuat misalnya film perjalanan hati itu jadi masih. Oke, siap. Terima kasih Pak Komar. Itu dia. Oke, dari yang pertama dalam membuat lagu ini contohnya munafik ada nggak renungan? Mencari apa ya? Mencari inspirasi gitu ya. Semedi kali malam hari lagu ini lagu apa yang kering keluar ya gitu. Mungkin gimana ya? Aku itu soalnya selama berada di dalam industri musik ini Yes. kan belajar banget juga ya. Kalau misalnya bikin lagu itu pasti ada sesuatu yang bisa kita rasain juga gitu loh. Sebelumnya pasti ada at least kalau misalnya bukan kita yang ngerasain itu, kita hayalin, kita imajinasikan. Mungkin ada gitu ya. memori dari teman-teman yang bercerita tentang hal itu, Betul, akhirnya keingat, bener banget. kamu imajinasikan gitu ya. Itu sebenarnya Pengalaman pribadi ada nggak? Yang munafik atau percintaan kan? yang bahagia ya betul. Oh yang bahagia. Jadi sebenarnya gitu sih. Kalau dari renungannya tuh lebih ke kayak ada di lagu bahagia ini kan lumayan cukup ada beberapa part yang aku bikin lumayan banyak gitu. Di situ aku ngerasa kayak aku tuh pernah ngerasain ini loh. Jadi kayak aku pengen banget nih kasih tahu juga nih apa yang ada di hati aku. Aku pengen tuangin supaya kayak ini tuh jadi pembelajaran sendiri buat aku. Kayak aku pernah ngerasain ini, terus aku jadiin lagu jadi kayak oke, ingat ternyata aku pernah ngerasain ini loh, kayak gitu. Oke, jadi mudah-mudahan yang mendengar punya teman ya, teman dengan rasa yang sama gitu ya. Betul, jadi aku menemani dalam bentuk suaraku gitu. Oke. Jadi bisa dibilang lagu-lagu ini atau inspirasi dari bikin lagu adalah memori-memori dari teman-teman atau kejadian kamu juga. Gitu. Siapapun bisa jadi inspirasi gitu. Kamu tipe ini nggak sih, misalkan nih aku juga sempat ngobrol sama beberapa musisi gitu ya, misalkan ada kejadian apa nih tapi langsung nyatet gitu loh, wah ini boleh nih buat bahan nanti gitu loh. Kamu tipe kayak gitu juga atau? Iya sih. Aku tuh suka bikin puisi. Oke. Dulu dari SMP gitu lah ya. Walaupun nggak bagus-bagus banget, tapi at least aku masih sampai sekarang tuh ngerti sama apa yang aku tulis. Jadi dari situ kayak lumayan. Seenggaknya ada basic buat bikin lirik ya. Betul, benar dari situ sih. Oke. Terus tadi pertanyaan selanjutnya adalah mau nggak dibikin film nih lagu-lagu ini? Tuh mungkin ke Mas Ferry kali ini ya. Ini kan berkesinambungan nih Mas ya kan ya, beberapa lagunya juga gitu. Kalau ada rekan yang bisa membantu mungkin mau banget. Oke. Karena kan kita di jurusan musik lebih ke produksi musik, kita bukan di bidang film, tapi kalau selama ini sih buat banyak beberapa rekan-rekan kayak production house atau film yang biasanya kerjasama tuh lagunya dipakai menjadi soundtrack. Betul. Atau web series kali gitu ya. Oh menarik juga tuh web series tuh. Kan ada Ciko juga di situ ya. Terima kasih Pak, luar biasa. Oke, nanti akan dapat ini ya, akan dapat album Magnolia. Oke, ada yang mau bertanya lagi teman-teman media? Silakan. Dengan Mas siapa dan dari mana sebelah sana? Mbaknya mau bertanya nanti Mbak? Oke, perkenalkan Ziva, saya Fahmi dari RDK FM, radionya UIN. Oke. Jadi mau nanya, tadi kan sebelumnya dijelaskan bahwa
pembuatan lagu itu dari inspirasi kayak hayalan-hayalan gitu ya. Nah, gimana sih cara menuangkan hayalan itu dalam sebuah lirik jadi gitu? Terima kasih. Oke. Oke. Menuangkan hayalan dalam sebuah lirik ya. Iya. Terima kasih pertanyaannya. Aku kan tahu ya kalau aku itu orang yang sensitif, rapuh lah ya. Jadi kayak apapun yang aku rasain, misalnya aku sedih, yang ada di pikiranku tuh kayak sedih, kecewa, dan kata-kata itu tuh kayak langsung kayak ada gitu di kepala. Terus kayak aku tulis satu demi satu gitu, kayak misalnya kecewa, rindu, apapun itu gitu, kata-kata kerja itu. Sampai akhirnya aku kayak dengan pemikiranku yang pernah bikin kata-kata puitis itu jadi kayak dirangkai aja kayak gitu sih. Gitu. Jadi dari hayalan, kebetulan dulu sering bikin puisi masih SMP, SMA gitu ya. Akhirnya ya udah gampang diturunin gitu kata-katanya. Banyak baca juga berarti ya, harus ya. Suka baca Suka, ya? sih. Novel-novel gitu juga. Kan kalau musisi itu kan kekuatannya pasti juga di lirik gitu ya. Kamu butuh berapa lama sih sampai aduh ini kayak kurang deh kata-katanya deh, ganti lagi. Ini nggak bagus ya susunan kata-katanya deh, ganti Iya, lagi. Kebetulan kalau misalnya untuk di laguku ini Iya. dan di album ini kebetulan banget revisinya tuh sedikit banget gitu. Oke. Kayak langsung dapat soalnya kadang-kadang kalau misalnya aku kan pernah bikin lagu juga tuh dulu, itu tuh pasti kayak kok ini kayaknya cringe ya, Iya, terus kayaknya ini kayak kurang ganti gitu deh kata-katanya. ganti. Nah itu tuh agak lama, tapi kalau yang saat ini tuh kayak cepet aja gitu. Oh, oke. Jadi beda-beda. Tergantung orderan ya. Oke, yang mau bertanya, ada nih banyak nih. Yang mana dulu nih? Yang depan dulu ya boleh ya? Dengan Mas siapa? Nanti dulu Mas. Dengan yang ini dulu depan. Dengan Mas siapa dan dari media mana? Halo, aku Sugi dari Inspirasi. Dari mana? Media Inspirasi. Dengan Mas? Sugi. Sugi, oke. Iya. Pertama tentunya selamat buat Diva dan juga Universal Musik untuk launching album ini yang dengan karakteristik Diva keren banget gitu ya. Yang ingin saya tanyakan, kira-kira Ziva masih punya obsesi untuk kolaborasi dengan musisi atau dengan siapa gitu? Jadi anak-anak terus dari Universal mungkin juga ada program-program collab gitu kayak ada gitu. Terus untuk anak-anak muda juga kira-kira ada event-event apa yang mungkin bisa digelar kan bikin konser atau apa gitu. Oke, siap. Terima kasih Pak Sugi dari Inspirasi ya. Mau kolaborasi sama siapa kira-kira? Itu dia pertanyaannya. Sebelumnya sama Iki udah ya? Iya, sama Iki udah. Itu salah satu mimpiku juga kan, Oke. pengen sama Kak Iki. Karena aku lumayan, maksudnya Kak Iki itu adalah idola lah ya, idola banget buat aku. Kalau ditanya pengen kolaborasi sama siapa tuh kayaknya jadi banyak banget gitu loh. Kayak ya ampun, aku pengen sama si ini kadang. Tapi wishlist kamu tuh? Wishlistnya, aku pengen banget kalau dari Indonesia itu entah kenapa aku tuh senang banget aja sih kayaknya kalau cross genre ini aneh banget sih, tapi itu kayak Menarik sih, memang menarik sih. Menarik ya. Sama rapper kali mungkin? Sama Kateza Sumendra seru sih sama dia, atau Caleb Dahsyat. Suaranya tuh kayak berat banget itu Deza ya. Wow, Halo, itu kayak my name is wow. Deza. Yes. Terus mungkin Kak Isyana juga kan Oh, Isyana. cross genre banget tuh. Sama kalau di luar negeri mungkin aku kan ada teman juga Iya. Jeremy Passion Oke, gitu. Ya mereka itu dia ya. Yang mungkin bisa kegapai ya gitu ya. semoga ya. ya. Amin. Kalau buat Mas Ferry, kira-kira next ada event-event apa lagi nih dari Universal? Mungkin dari Diva ada beberapa acara yang akan tampil ya di beberapa festival. Kebetulan kita juga ada permintaan dari artis dari Universal Musik negara tetangga juga dan beberapa artis Universal yang ingin kolaborasi juga dengan Diva. Wow. Tapi masih kita rahasia. Masih rahasia ya? Karena kita lagi memiliki lagu ya, apa yang cocok buat Diva dan artis tersebut. Betul. Harus dipikirkan masak-masak gitu ya Mas ya. Dan juga kalau nanya event, abis ini ada loh Mas Sugi, event ada showcase ya. Ada showcase, jadi abis perasaan ini kan ada showcase album terbarunya Ziva yang berjudul Magnolia. Jadi tungguin aja. Oke, aman?
Aman, Mas Sugi? Siap. Terima kasih. Tadi, oke, ada 2 pertanyaan lagi, boleh ya? Nggak apa-apa ya. Ada 2 lagi, gimana nih? Dapat pertanyaan lagi? Oke, sikat. Tadi, Bapaknya dulu silakan. Dengan Pak siapa dari mana Pak? Halo, selamat sore. Nama saya Hendra dari Portfolio Magazine. Yang mau saya tanyakan kepada pihak Universal, itu kan album yang dikeluarkan itu harganya lumayan mahal nih. Targetnya untuk penjualan itu berapa? Pertama. Dan yang kedua, ada nggak kira-kira setelah beberapa lama apa dibikin compare-nya dengan harga yang lebih low price atau gimana untuk menjangkau pasar yang lebih luas? Dan untuk Siva, puas nggak dengan album yang baru keluar ini, dan apa next yang di ini, apa nanti mau lebih untuk album keduanya untuk lebih apa itu? Oke, thank you. Siap, terima kasih Pak Hendra ya dari Portfolio ya. Oke, ke Mas Ferry dulu untuk box set ya tadi. Untuk box set, Yes. box set sebenarnya kita lebih ingin ini menjadi kayak collector items gitu. Lagi untuk antara pihak Ziva dengan fans clubnya bisa lebih dekat lagi lah gitu. Sebenarnya untuk target, kalau ngomongin di luar box set, secara target dari sisi digital itu udah di single Peri Cintaku udah melewati target yang kita inginkan gitu. Udah mencapai, saya lupa 2 kali Platinum Awards gitu, tapi saya belum dapat konfirmasi angkanya gitu. Jadi secara target sudah terpenuhi. Jutaan berarti Mas ya. Harusnya. Secara angka ya gitu. Oke. Mungkin nextnya tadi Pak Hendra juga menanyakan apakah akan dibuat apa namanya fisiknya cuma CD aja gitu Ya, lebih kedepannya price akan mungkin akan ada fisiknya fisiknya yang secara CD-nya saja terpisah, harusnya akan ada. Siap. Aman ya? Setelah kapan rencananya? Setelah box set ini mungkin tercapai juga targetnya. Mungkin kita mencapai targetnya sekitar ratusan box set sampai awal. Oke, siap kalau gitu. Untuk Ziva sendiri tadi ya, mungkin next big thing buat the nextnya lagi setelah album ini akan ada apa lagi, Ziva? Aku lagi mengkonsepkan lagi Oke, pengennya apa, karena sedang juga ternyata kalau ikut terlibat tuh jadinya kayak apapun yang ada di pikiranku, terus juga apa yang ada dari Universal juga, input-input itu tuh senang banget kalau buat dikerjain gitu. Jadi kalau untuk nextnya akan dipikirkan dulu ya maunya kayak gimana gitu. Mungkin fokus ke sini dulu ya, ini kan baru keluar nih babynya Ziva nih. Magnolia album terbarunya gitu ya, kan involve juga, jadi menyenangkan ya kerja bareng gitu ya, kerja bareng tim gitu ya, jadi juga rasa memilikinya beda gitu ya. Ini punya aku nih gitu ya. Iya, simple. Oke, aman Pak Hendra? Oke, berikutnya tadi mana dulu? Oh, situ dulu ya. Banyak nih ya. Oke, silakan. Bapak dulu, Pak, yang ini Pak, silakan. Dengan siapa dari mana? Ya, terima kasih. Saya Hotben dari gramediapost.com. Dari mana Pak? Gramediapost.com. Gramediapost.com. Pertama-tama saya juga ucapkan selamat atas rilisnya Pak Siva ya. Ini proses kreatif Pak Siva ini kan sangat luar biasa juga. Dan ini saya lihat Pak Siva punya potensi lah untuk jadi diva. Kira-kira bisa nggak sedikit sharing? Kira-kira obsesi Pak Siva ini dengan talenta yang Pak Siva punya gitu ya. Ini sekaligus bisa menjadi pencipta lagu. Kira-kira the next diva itu kira-kira apa yang target Pak Siva gitu dalam 1-2 tahun ini? Oke. Terima kasih. Luar biasa nih. Salah satu bentuk apresiasi loh dari teman-teman media kan Ziva. Terima kasih. Lihat ya, sebenarnya aku tuh lebih ke apa ya? Nah, ini seperti cita-cita lagi gitu, cita-cita yang gak akan ada hentinya gitu. Setiap habis tercapai, aku punya cita-cita lain lagi. Dan kalau saat ini tuh aku pengen banget berusaha menjadi seorang penyanyi tuh yang gak cuman disukai sama masyarakat Indonesia, tapi semoga bisa sampai keluar juga gitu, supaya bisa mengharumkan nama Indonesia juga sebagai musisi Indonesia. Jadi itu sih ya. Atau nextnya mungkin kan banyak sekarang musisi juga yang bukan hanya nyanyi gitu, jadi mikirin konsep dan strategi bisnisnya juga gitu ya. Akan ke sana juga nantinya Ziva dengan semakin matangnya kamu di industri musik tanah air,
hopefully ya, karena sangat menyenangkan juga bekerja Betul. di dunia yang kita sukai gitu. Jadi nggak hanya di depan layar, tapi juga di belakangnya mikirin semuanya. Jadinya Siap. lebih paham gitu loh Betul. apa yang kita lakukan. Aman, Mas? Siap kalau kasih. gitu. Oke, satu pertanyaan lagi ya. Dari tadi teman di sini udah mau bertanya. Nanti kita akan ada doorstop ya. Jadi buat teman-teman media yang belum sempat bertanya ada doorstop ya di sini ya. Oke, silakan dengan Mbak siapa dan dari mana? Halo, perkenalkan aku Nanda Maharani dari Zipelas. Aku mau bertanya, Zipa ada rencana buat bikin konser intimate atau konser tunggal gitu nggak? Thank you. Oke, terima kasih. Oke. Kan saat ini kan sebentar lagi juga akan ada showcase ini kan. Yes. Dan aku juga dalam rangka lahirnya nih album debut Magnolia ini, pastinya aku pengen banget memberikan sesuatu buat teman-teman supaya bisa lebih mengenal Magnolia. Dan semoga ya aku bisa dalam waktu yang dekat ini tuh bisa bikin showcase lagi gitu yang bisa didatengin sama banyak orang juga, dan Zipelas pastinya, jadi doain aja semoga lancar. Betul, nanti Zipa abis itu nyolek ke Mas Ferry, yuk bikin konser intimate gitu. Oke, jadi ditunggu aja ya nanti update-nya ya, siap kalau gitu. Buat teman-teman media, terima kasih banyak Zipa, thank you, Mas Ferry, thank you ya. Nanti akan ada doorstop ya, kita ya, yang belum bertanya tenang aja, masih akan ada kesempatan. Boleh tepuk tangannya? Oke, terima kasih banyak. Dan buat teman-teman media yang sudah bertanya tadi akan mendapatkan